Selamat datang di Kupas Pajak, gua Darwin dari HWD Consulting. Hari ini kita akan membahas tentang PPH, bagaimana PPH itu bekerja, kenapa harus bayar PPH, dan apa itu jenis-jenis PPH. Jadi PPH itu adalah pajak penghasilan, di mana kalau menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, semua penambahan kemampuan ekonomis seperti gaji, sewa, hadiah, itu akan menjadi objek pajak, di mana objek pajak ini akan dikenakan PPH atau pajak penghasilan. Jadi seperti yang kalian tahu, PPH itu kan pajak penghasilan nih. Negara kita itu kan butuh pajak gitu kan. Jadi di mana-mana sumber pendapatan negara itu kebanyakan dari PPH atau pajak penghasilan. Nah, ini itu udah berjalan dari waktu yang cukup lama. Dari pas kita era kolonial Belanda pun kita udah ada yang namanya pajak. Yang bentuknya ya kalau kalian tahu itu upeti gitu. Nah, jadi itu berkembang sampai sekarang jadilah PPH. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis PPH. PPH itu bukan satu aja nih. Jadi yang pertama itu ada PPH 21. PPH 21 itu adalah PPH untuk orang pribadi. Nah, kalau PPH 22 itu adalah PPH dari bendaharawan dan pihak tertentu. Kalau 23 itu dari jasa, sewa yang bukan bangunan, bunga, dan royalti. Kalau 25 itu adalah angsuran tiap bulan untuk PPH. Kalau final itu adalah PPH yang dengan tarif khusus dan tidak bisa dikreditkan. Nah, kita juga ada PPH tahunan, ya di mana itu semua adalah rangkuman dari semua PPH yang tadi. Jadi, kesimpulannya, kalau kamu kerja, itu kamu akan dipungut PPH 21. Kalau misalnya kalian ngasih jasa nih, itu kalian akan dipungut PPH 23. Kalau kalian pebisnis, CV atau PT, itu kalian harus angsur PPH 25 tuh. Nah, nanti di akhir tahun, itu kalian harus membuat SPT tahunan, semuanya dirangkum di sana. Jadi cara kerja PPH itu sebenarnya PPH itu sistemnya itu adalah withholding, di mana kita itu dipotong di depan. Contohnya nih, kita sebagai karyawan, itu kita tiap bulan kan terima gaji tuh. Kita akan dipotong perusahaan tuh sebelum kita terima gajinya. Nah, nanti di SPT tahunan kita, itu kita akan dapat A1 dari perusahaan. Di sana, itu adalah jumlah PPH yang dipotong duluan oleh perusahaan sejumlah setahun kita bekerja di perusahaan tersebut. Jadi dari bukti potong tadi, itu kalian harus laporin ke SPT tahunan. Nanti di SPT tahunan tersebut, penghasilan kalian semua itu akan diperhitungkan kembali. Jadi banyak orang itu salah paham tentang PPH, baik karena aturannya yang berubah-berubah, atau memang belum paham. Nah, ini kita bahas satu-satu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu biasanya PPH itu dianggap sama dengan PPN. Padahal tadi kita udah jelaskan di awal bahwa PPH itu sendiri adalah pajak atas penghasilan tuh. Jadi kalau kita terima penghasilan, ya kita baru dipotong pajak. Kalau PPN itu sebenarnya adalah pajak yang kita bayarkan ketika kita membeli barang atau jasa. Nah, untuk yang kedua, biasanya orang sering salah paham itu PPH itu tarifnya cuma satu tuh. Padahal PPH itu kan jenisnya tadi udah banyak. Ini tarifnya juga beda-beda. Contohnya, kalau di PPH 21 itu tarifnya itu adalah progresif. Mulai dari 5, 15, 25, 30, 35. Nah, kalau untuk 23 sendiri, itu juga beda-beda tuh tarifnya. Ada yang 2%, 15%. Untuk PPH final biasanya untuk UMKM itu 0,5%, tapi juga ada yang 1,1%, 2,2% gitu. Dan banyak macamnya. Jadi di 2025 ini kita memakai sistem baru yang namanya Cortex. Di sistem Cortex ini semuanya itu serba otomatis dan terintegrasi.
di mana bukti potong itu semuanya tervalidasi secara otomatis. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian mempunyai pertanyaan, bisa hubungin kita di sosial media. Ketemu lagi di Kupas Pajak episode berikutnya.